Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga nun jauh pelosok Nusantara di Indonesia. Dari Dusun Jambiwangi, Desa Tawangerjo, Kecamatan Wonodadi, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Dalam acara Napak Tilas, Aneka Kisah dan Misteri. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah, sejarah, dan misteri di Gunung Pegat, di mana Gunung Pegat ini ada di 2 kecamatan, separuh ikut Srengat, sedangkan sang kepalanya ikut Ponggok, ikut dalam Kabupaten Blitar. Bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga nun pelosok jauh di Nusantara Indonesia, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko dan fotografer saya Bang Faiz. Selamat menikmati dan menyaksikan acara ini sampai tuntas. Napak Tilas, Aneka Kisah dan Misteri. Ya, napas saya agak tersengal-sengal. Ya, karena kita naik turun Gunung Pegat, di mana Gunung Pegat punya legenda. Dulu ada Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong membawa bebatuan, tapi fajar hampir tiba. Setelah subuh terbit fajar hampir menyerupai dan tiba. Kemudian batu-batu itu diletakkan di masing-masing tempat dengan 4 tempat, di mana yang arah Langon menuju ke Srengat disebut dengan Bokong Semar, yang di Ponggok disebut dengan Ndase Gunung Pegat atau Kepala Gunung Pegat. Dan Gunung Pegat itu, di dalamnya ada berbagai kisah. Ada makam Doro Tejo, Demang pada waktu zaman Belanda di kota Srengat. Ada Tumenggung Tirtoyudo, pasukan, gebrakan, tentara, prajurit, Pangeran Diponegoro yang ada di atas Bokong Semar, bukit paling barat. Doro Tejo ada di tengah. Kemudian di sebelah utara Gunung Pegat ada Candi Weleri, yang disebut dengan Mbah Ageng, dulu merupakan abu dari keturunan Singasari, yaitu Pangeran Ronggouni. Sedangkan di dekat ini kita lihat, saya pernah dialog dengan Mbah Jogoboyo almarhum, Prambutan, Kawedusan. Ini sebenarnya bukan makam Maling Aguno, ini adalah makam Kiai Jarak yang babat alas Dusun Prambutan Kawedusan. Sedangkan kalau Gunung Pegat yang arah timur itu di tengah sawah sana ada makam namanya Mbah Sabariman. Sabariman nggih? Leres nggih? Betul nggih? Sabarudin atau Sabariman? Mbah Sabariman ya. Itu yang babat alas Kawedusan atau Desa Kawedusan. Sedangkan Maling Aguno berada di sana. Kita tidak naik, hanya sekilas tadi naik saya, tidak sampai ke jurangnya. Itu kisah tokoh Maling Aguno. Konon beliau ada seorang maling yang dermawan. Setiap harta yang dicuri dibagi-bagikan dengan fakir miskin. Dan di sana kita lihat syuting sana Pak Tumiran Handoko. Di sana kita temukan candi pertapaan peninggalan seorang resi. Setelah resi itu yang kuno itu sudah meninggalkan tempat, diteruskan dengan putri Kediri yaitu Dewi Kilisuci sampai beliau moksa. Apakah moksa di candi pertapaan atau di Candi Gua Selomangkleng, wa huwa alam bisawab. Yang jelas beliau pernah singgah di Candi Pertapaan Gunung Srengat atau Gunung Pegat, di mana gunung ini dibagi 2, milik wilayah Ponggok dan wilayah Srengat. Di area sekitar Gunung Pegat ada desa, ada Ngemplak Begelen, ada Kelurahan Srengat, ada Desa Langon, ada Desa Dadap Langu, Desa Kawedusan, ada Kelurahan Bening, ada Kelurahan Togokan, Begelen, Desa Begelen, dan sekitarnya. Mari ikuti jejak Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat untuk melangkah menuju di dataran Gunung Pegat sebelah selatan bagian timur, di area Kiai Jarak, yaitu pendiri babat alas, yang babat alas Dusun Prambutan, Desa
Kawedusan Ponggok. Saya masih berada di area Gunung Pegat di sebelah selatan. Tepatnya di sebelah selatan Gunung Pegat. Di bawah saya ada Dusun Gemplak, Desa Beglen. Di sini saya menyentuh batu ompak atau batu pintu gerbang. Sebelah kanan kiri saya ada pintu gerbang, dan di kanan kiri saya ada hutan-hutan khas pegunungan dan tanaman keras. Ada pohon johar. Konon menurut ilmu Jopo Montro, daun johar ini bisa digunakan untuk penyakit kulit, direbus untuk mandi. Ada pohon sana, ini kayunya kalau besar mahal harganya ya, apalagi sana keling. Ada rerumputan di mana para petani, peternak kambing, sapi biasanya naik ke sini dengan khas memakai wadah keranjang. Inilah batu ompak ya yang ada di kanan kiri, dan perlu diketahui di atas puncak Gunung Pegat ada apanya? Ternyata setelah saya naik dari Gunung Pegat bersama YouTuber saya Tumiran Handoko dan fotografer Bang Faiz, saya turun melihat sumur towo yang ukurannya 40 cm persegi. Konon menurut orang kuno di Jawa sini, kawasan Gunung Pegat, area Serengat dan kawasan Ponggok dipercaya sekitar sini sebagai obat gondok ya. Leher yang besar itu bisa sembuh, tapi semua kita serahkan pada Allah SWT yang menciptakan sumur towo. Tapi ada juga yang mengatakan sumur towo itu adalah tempat minuman ular besar yang melingkar Gunung Pegat. Baik, kita melanjutkan perjalanan. Inilah batu ompak ya, ini batu besar, dan konon orang tidak berani melompat di batu ini. Pernah itu ada yang melompat, maaf, alat kelaminnya langsung membesar. Itulah doa orang kuno, doa orang lama. Itu tidak bisa disepelekan, walaupun orangnya sederhana, tapi hatinya JUJUR, yaitu jujur. Jangan menyepelekan orang kuno, jangan menyepelekan nenek moyang kita. Walaupun di dalam pendidikan nenek moyang kita bukan profesor, ada juga menyatakan nenek moyang kita tidak begitu kelihatan di dalam ibadahnya mungkin, tetapi ibadah yang baik itu tidak ditunjukkan, tetapi itulah ciri khas nenek moyang kita dulu. Orangnya sakti, mandraguna, dan pilih tanding. Jangan sampai melompati ini, menurut kisahnya. Tapi kita sebagai tamu menghormati apa yang menjadi aturan tak tertulis. Kita melanjutkan perjalanan, Bapak Tumiran Handoko, menuju ke makam Kiai Jarak. Ini lokasinya makam Kiai Jarak, berada di belakang saya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kiai Jarak merupakan yang babat alas Dusun Rambutan, Desa Kawedusan. Orang yang nggak tahu, dia disebut Maling Aguno. Salah, Maling Aguno ada di sana. Coba dilihat di jurang-jurang sana. Di sana ada jurang, di atas ada bongkahan-bongkahan batu. Disitulah Maling Aguno mokso atau menghilang. Tetapi kalau ini adalah yang babat alas Dusun Rambutan. Konon setiap Jumat tertentu diadakan tahlil, tawasul, dan baca yasin di sini oleh penduduk setempat. Bahkan yang merasa keturunan dari Kiai Jarak yang babat alas Desa Rambutan sering ke sini untuk mengadakan ziarah. Dan saya akan mencoba tawasul, izin untuk ziarah sebentar menuju makam Kiai Jarak. Yang tadi kebetulan kita berpapasan dengan seorang peziarah dan kakak adik ya tadi, suami istri atau kakak adik tadi barusan pulang. Dan kita tidak perlu kaget, di sini kok ada kembang, ada dupa, ada macam-macam ya. Nggak usah kaget, karena situ punya kepercayaan masing-masing. Karena saya seorang muslim, saya memakai tawasul, membaca Fatihah dan kalimat tauhid. Diridhoi ta'ala bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fanhu. Bah Raden Kiai Ageng Jarak yang babat Dusun Rambutan, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok Blitar. Al-Fatihah. Saya sebagai seorang mubalek yang toleransi, mereka pakai apapun silahkan, saya hanya pakai tawasul saja dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Mbah Kiai Jarak
diterima di sisi Allah semua amal ibadahnya, di sisi Allah nanti, atau yang di atas sana ada Maling Aguna. Mudah-mudahan khilafnya diampuni Allah dan diterima segala amal baktinya. Yang di sana ada Mbah Ndoro Tejo, Demang zaman Belanda di Kota Srangat. Semoga diterima amalnya. Juga ada Mbah Tumenggung Tirtoyudo, pasukan inti di Ponegoro yang di atas Bukit Bokong Semar Gunung Pegat. Semoga diterima amalnya. Dan Mbah Ageng di sebelah utara Gunung Pegat itu juga masuk cagar budaya karena itu masuk dalam kawasan Candi Oleri. Dimungkinkan bahkan ditulis dalam prasasti, tidak hanya mungkin tapi pasti masih keturunan Raja Anusapati, keturunan dari Tunggul Ametung di Singasari ya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan Mbah Kiai Jarak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai babat alas rambutan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyah. Mbah Kiai Jarak, perkenalkan saya Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Alitastik Dwi Jadiningrat bersama YouTuber saya Tumiran Handoko dan fotografer saya Bang Faiz mengucapkan terima kasih atas babat alas Dusun Perambutan, Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok Blitar. Semoga amal panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari kuburan atau makam Mbah Kiai Jarak yang babat Perambutan, kita menuju arah hilangnya Maling Aguna. Ikuti jejak saya bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Alitastik Dwi Jadiningrat. Baik, masih bersama saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Alitastik Dwi Jadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga pelosok non jauh di Nusantara Indonesia. Dari sinilah arah hilangnya atau moksanya Maling Aguna. Di situ nanti kita menemukan beberapa jurang dan bukit. Di situ saya barusan dari sana. Arah ke sanalah letak Maling Aguna berada. Kalau tadi adalah makam atau kuburan Kiai Jarak yang babat Dusun Perambutan, Kawedusan. Sedangkan di Kawedusan sendiri ada namanya Mbah Sabariman yang babat khusus Perambutan. Dan di sana tadi kita melewati makam Ndoro Tejo, makam Tumenggung Tirtoyudo, Candi Oleri sebelah utara Gunung Pegat yang dikenal dengan perabuan dari Pangeran Ronggouni. Dan di sini konon tempat bermukim harimau. Tempat bermukim harimau sewaktu-waktu muncul apabila ada orang berniat jahat di Gunung Pegat ini dan area sekitarnya. Di sebelah utara Gunung Pegat agak ke barat juga ada kolam atau petilasan Jaran Dawuk. Di situ ada kiai yang babat Desa Langon, yaitu Mbah Setono dan sekitarnya. Di sini ada hewan macan dan ada ular yang melintas mengelilingi Gunung Pegat. Apabila ular itu muncul, maka kepalanya akan melangak ke atas sambil berteriak seperti raja hutan. Ular itu bisa berteriak, itu tanda-tandanya. Ada yang mengatakan Gunung Kelut mau meletus. Dan anehnya, baik, ini saya melihat sesuatu yang melintas, mungkin mendengar dialog saya. Assalamualaikum, salam gaib. Ya, bahwa gaib di sini itu ada harimau, ada naga, ada monyet, kemudian ada wanita seperti berpakaian putri atau putri kerajaan, dan ada wajah pangeran. Kemudian ada manusia-manusia berpakaian seperti prajurit. Dan perlu diketahui bahwa kepala Gunung Pegat yang separuh ikut Srengat, separuh ikut Ponggok atau Kecamatan Srengat, separuh Kecamatan Ponggok. Di sebelah utara itu ada kepalanya Gunung Pegat, berada di area
Desa Kebun Duren. Saya pernah ke sana juga, kepalanya ada di sana. Kemudian ujungnya ada di area Langon ke selatan. Anehnya ketika Gunung Kelut meletus, Gunung Pegat ini tanpa disentuh oleh lahar yang meledak-meledak bagaikan gelombang yang mengikuti arus sungai Kali Bladak dan sekitarnya. Anehnya Gunung Pegat tidak pernah dijumpai, dilewati oleh lahar Gunung Kelut. Konon menurut cerita nenek moyang kita, Gunung Pegat adalah nenek moyang dari Gunung Kelut. Apakah benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi menurut fisika, Gunung Pegat adalah timbul dari gundukan-gundukan dan molekul atau bebatuan dari alam. Tetapi menurut cerita legenda, Gunung Pegat timbul dari batu-batu yang dibawa oleh Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong. Mana Anda percaya? Silahkan mengikuti hati nurani Anda. Dan menurut kepercayaan juga yang sampai sekarang masih melekat adalah ketika ada pengantin baru melewati Gunung Pegat tidak berani. Kembalinya percaya dan tidak kepada yang melakukan atau yang jadi aktor atau aktris dalam pengantin baru itu, atau terserah panjenengan. Percaya dan tidak urusan Anda. Tapi kenyataannya sampai sekarang pengantin baru melewati Gunung Pegat ini tidak berani melintas. Kalau saya pribadi, tergantung keyakinan kita masing-masing. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri bersama Kanjeng Raden Tumenggung, Kiai Ahli Tasdik Trijo Hadi Ningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok jauh di Nusantara Indonesia, dalam acara syuting Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri yang keempat bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe, dan fotografer saya Bang Faiz. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kisah-kisah nyata, misteri-misteri yang muncul secara tiba-tiba maupun orde yang lampau. Baik, hatimu kudoakan, doakan pula untuk saya. Senyummu adalah sedekah dan senyumku adalah doa untuk kamu. Jangan menangis, jangan merana, dan jangan benci pada seseorang. Jangan melukai, jangan menyilati orang, tapi doakan orang yang membencimu dan menyayangimu. Insya Allah berkah dunia akhirat. Sebagai manusia, saling mendoakan. Untuk ilahi Robbi adalah tugas kita untuk menyembah kepadanya. Alam seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita kembalikan semuanya ke sana. Kita akan kembali juga kepada Allah. Kapan waktunya kita tidak tahu. Sampai jumpa. Napak Tilas Aneka Kisah dan Misteri. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Gunung Pegat.